إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa iyyakum fid daraini amin. Para bapak dan ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, disyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beraneka ragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga saat ini kita sehat, kita afiat insyaallah. Dan yang kedua tentu sebagai komunitas muslim yang berdomisili di sebuah perkampungan yang ada di Provinsi Bali, di Pulau Bali, di mana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali pernah melakukan survei ke berbagai perkampungan yang disebut dengan istilah kampung Islam, atau minimal disebut dengan istilah kampung, karena yang di Bali itu yang bernama kampung itu adalah merupakan daerah wilayah yang komunitasnya 100% atau mayoritas beragama Islam. Kampung-kampung Islam di Bali ini persentuhannya dengan pihak luar terkait dengan dakwah Islamiyah, kita mendapati diri kita sebagai warga yang mengikuti pada umumnya paham firqah, kelompok atau pemikiran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi artinya memang sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya, semua peneliti dari berbagai kalangan pada umumnya menyatakan bahwa memang Islam yang masuk ke Indonesia ini, dan tentu lebih jauh saya katakan termasuk Bali, termasuk kita di Kepawon ini, adalah Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tugas kita tentu bagaimana kita merawat paham ini tetap bestari di kampung kita. Kenapa? Sudah 3 kali pertemuan kita jelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah merupakan firqah, merupakan golongan yang disebut Nabi sebagai golongan yang selamat, atau kita menyebutnya Al-Firqatun Najiyah, dari 73 golongan yang diprediksi Nabi atas umat ini. Kata-kata ummati di dalam hadis sataftariqu ala ummati itu pada umumnya ulama berpendapat itu umat yang menjadi dakwah ijabi, bukan dakwah umat ijabi, bukan umat dakwah. Jadi bedanya adalah kalau umat dakwah di mana Nabi ditugaskan berdakwah kepada seluruh umat manusia, maka yang dimaksud dengan umat di situ bisa saja ulama menafsirkan seluruh manusia. Jadi kalau ini kita pakai pijakan, maka tentu orang non-muslim dari berbagai agama masuk dalam golongan 73 golongan yang terbelah itu. Tapi kalau dilihat dari qarinah-qarinah yang lain, para ulama mengatakan ini pendapat yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan umatku itu adalah umat ijabah, yaitu umat yang menerima dakwah.
Umat yang menerima dakwah itu ya tentu umat muslim. Setelah mereka menerima menjadi seorang muslim, menjadi komunitas muslim, kemudian mereka ini terbelah-belah. Sehingga bisa kita maknai dengan bahwa akan terbelah, akan berpecah belah, akan berfirqah-firqah umatnya Rasulullah, ai orang-orang muslim maksudnya. Dan tentu sudah kita sampaikan ketika kita menyebut ahlus sunnah wal jamaah, idza utlika ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Ketika diucapkan kata ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya tidak usah diputar kemana-mana, adalah kelompok kaum muslimin yang mengikuti paham Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Cuman pada kajian terdahulu saya sampaikan ada pengertian ahlus sunnah dalam arti yang tak terbatas, yaitu mereka-mereka yang berada pada golongan pada firqah selain Syiah. Tetapi yang dimaksud dalam ibarat kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Syekh Az-Zabidi, beliau mengatakan bahwa ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya khususnya dalam bidang akidah enggak usah diputar kemana-mana. Ya maksudnya pengikut Asy'ari dan pengikut Maturidi yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hal yang sama juga disampaikan oleh ulama lain. Misalnya oleh Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi. Beliau berkata, Ahlus sunnati wal jamaati humul asy'ariyatu wal maturidiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka tidak lain adalah para kaum muslimin yang mengikuti pemikiran di bidang akidah yang digagas oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini yang saya sebut pada kajian terdahulu sebagai pengertian ahlus sunnah dalam arti yang terbatas atau dalam arti yang khusus di bidang terbatas di bidang akidah. Baru kemudian pengembangannya setelah melihat bahwasanya Islam itu tidak hanya aspek akidah, umat Islam juga harus bersyariah, berfikih. Begitu juga tidak cukup hanya akidah dan berfikih, tapi juga berakhlak, bertasawuf. Maka kemudian para ulama di berbagai belahan dunia kemudian menambahi dalam konteks fikih, maka yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mereka-mereka yang mengikuti salah satu dari 4 madhab yang populer. Jadi dengan kata lain, kalau mengikuti pengertian ini, maka mereka yang mengaku diri berpaham ahlus sunnah wal jamaah ya harus juga dalam fikihnya mengikuti salah satu madhab yang 4 itu. Karena memang di kalangan umat Islam ada yang tidak mau bermadhab atau ada yang tidak mau mengaku bermadhab. Dan kita yang di kampung ini, sebagaimana umumnya kaum muslimin di Indonesia, karena ada penelitian yang mengatakan yang masuk ke Indonesia itu Islam ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, kemudian tasawufnya Al-Ghazali, walaupun kemudian tasawuf ini berkembang sedemikian rupa di Indonesia ini karena bersinggungan dengan komunitas-komunitas sebelum Islam datang, ada yang dianggap sebagai ekstrim, menyimpang dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks bahwa berakidah faham ahlus sunnah wal jamaah dalam arti Abul Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah itu real adanya. Jadi kemana-mana kita keliling di kampung-kampung muslim, tidak hanya di Bali, di Indonesia ini, sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu yang tua-tua itu pasti
belajarnya kitab-kitab akidah itu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari itu, Asy'ariyah. Ya termasuk kita di sini yang ngaji sifat 20 itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Walaupun mungkin sekarang terjadi pergeseran karena anak-anak lebih senang ngaji di belajar akidah di sekolah formal. Gurunya barangkali tidak terdidik sebagai orang yang menekuni bidang akidah dengan baik, karena SPDI atau SAG-nya ilmunya hanya permukaan-permukaan saja, tidak sampai runut, kecuali hanya mengandalkan referensi buku paket, LKS yang ada, tanpa kemudian berusaha untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Nah, kalau gurunya saja tidak dalam, bagaimana mengharapkan anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya mendalam? Jadi silakan saja keliling. Memang dalam beberapa titik di Indonesia ini ada yang berpaham lain, yaitu nggak usah kita pikirkan lah. Yang penting kita fokus bagaimana kita merawat, mempertahankan paham dan termasuk di bidang akidah. Begitu juga dengan di bidang fikih. Hampir seluruh penelitian mengatakan bahwasanya Islam yang datang ke Indonesia ini memang bermadzhab Syafi'i. Walaupun belakangan ketika ada kelompok-kelompok yang mengaku diri sebagai kelompok pembaharu itu datang belakangan, baru kemudian anti madhab. Jadi kalau boleh kita sederhanakan, di Indonesia ini cuma ada 2 madhab nih. Pertama madhab fikih Syafi'i, yang kedua yang anti madhab, yang tidak mau bermadhab, pokoknya main comot. Kalau dianggap paham Maliki pas, dianggap kuat, perlu dikuatkan, ya diambil mazhab Syafi'i, Malikinya, begitu juga Hanafi. Walaupun juga kalau kita ngaji di pesantren, sangat dimungkinkan orang yang bermadhab Syafi'i seperti kita ini dalam kondisi tertentu melakukan yang disebut dengan talfik. Dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam bidang tertentu, kita bisa saja bertalfik mengikuti madhab lain. Tapi namanya bertalfik, bukan seperti yang lain menyebutnya mereka tidak bermadhab, tapi pendapat imam-imam madhab diambil yang kira-kira bersesuaian dengan cara pandangnya, berdasarkan metodologi yang dipakai di dalam apakah berpendapat, berfatwa maupun bertarjih, memilih yang dianggap unggul tanpa terikat dengan salah satu daripada madhab yang ada. Bisa ketemunya Hanafi, misalnya dalam soal wudu, mereka ikut Hanafi, di mana persentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu, apalagi kepada istrinya, pasangannya, tidak membatalkan wudu, misalnya ikut Hanafi. Tapi dalam versi urusan lain nanti ikut Syafi'i misalnya, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berupaya untuk berada di jalan madhab, ikuti madhab yang kita anut Syafi'i, bisa saja dalam kondisi tertentu baru kemudian kita nyebrang dalam kasuistik, tidak semau gue nyebrang atau talfik kepada madhab yang lain. Seperti yang umum dilakukan oleh jamaah haji Indonesia ketika tawaf, supaya tidak batal bersentuhan karena bikin ruwet. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu bikin batal, kita pakai mati-matian seperti kita di Indonesia. Saat kita di Indonesia, maka nggak akan selesai-selesai tawafnya orang haji maupun umroh. Ketika itu ada yang menawarkan pilih bertalfik saja ke madhab Hanafi. Tentu satu paket dengan cara berwudunya, dan satu paket dengan mengikuti hal-hal yang membatalkan pada madhab Hanafi. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, yang paling contoh sederhana tadi itu, kalau wudunya Syafi'i itu ketika mengusap kepala itu sedikit saja sudah cukup, bahkan 3 helai rambut yang masuk bagian kepala sudah cukup, sah. Wamsahu biru'u sikum, usaplah oleh kalian bagian dari kepala kalian. Syafi'i itu kan paling mudah, itu paling ringan, sedikit saja. Makanya sering orang melakukannya di ubun-ubun ini, di atas ubun-ubun sedikit kena rambutnya yang masuk bagian kepala, walaupun terkena 5 helai, 3 helai saja sudah dianggap sah mengusap kepala berkaitan dengan rukun wudu.
Nah, kalau mau talfik yang konsekuensinya, kalau model ini yang kita pakai seperti yang umumnya kita pakai di Indonesia, ya batal wudhu dengan berlawanan, dengan bersentuhan tanpa ada pembatas. Itu nanti bidang fikih yang membahas. Saya hanya menggambarkan secara umum saja. Maka batal persentuhan itu. Ya, walaupun kalau ngajinya lebih dalam lagi, di internal Syafi'i sendiri, di internal Syafi'iyah sendiri ada paham yang lebih rinci mengatakan, ada juga paham yang mengatakan yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Makanya kalau orang yang berpegang kepada pendapat ini, dia tidak perlu talfik ke madhab yang lain, cukup tetap di madhab Syafi'i, hanya ngikutin cabang dari madhab Syafi'i, salah satu imam yang ada, ya, yaitu tidak batal kalau disentuh, tapi yang batal adalah yang aktif menyentuh, misalnya begitu. Ini sering ditanyakan oleh calon jamaah haji Indonesia ketika berangkat haji. Kalau kita mau talfik kepada Hanafi, ya boleh saja dalam hal tidak membatalkan wudhu bersentuhan dengan lawan jenis yang ghairu mahram itu, yang bukan mahram itu. Syaratnya ya wudhunya ngikutin Hanafi, yaitu hampir seluruh kepala ini dibasahi dengan air yang ada di tangan kita yang bisa disebut sebagai upaya mengusap. Kalau itu yang kita lakukan dengan bahasa etikanya, saya mengikuti madhab Hanafi mulai dari wudhu, nanti kemudian kita juga akan mendapati ketentuan bahwasanya persentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu tidak batal, karena beliau berijtihad, dalam ijtihad beliau menghasilkan pendapat yang dimaksud dengan aula mastumun nisa itu, atau menyentuh, yang disebut dengan lamasa itu menyentuh itu dimaknai oleh beliau sebagai melakukan hubungan suami istri, jima. Nah, cuman konsekuensinya juga harus tahu. Hal yang itu tidak membatalkan wudhu versi Hanafi, menyentuh atau saling bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram tidak batal. Tapi kalau perut kita berbunyi di dalam, habis makan makan tipat kalau di Bali itu, ketoprak, makan gudeg, perut kita lagi nggak enak, lagi sholat, kemudian perut kita bunyi di dalam, walaupun tidak sampai mengeluarkan angin, apalagi mengeluarkan suara, maka menurut mazhab Hanafi itu batal sholatnya. Kalau kita di Syafi'i enggak. Kalau perut kita bunyi di dalam selama tidak ada bau, tidak ada suara, atau selama kita enggak yakin keluar angin dari dubur kita itu, maka menurut mazhab Syafi'i tidak batal sholat kita. Jadi kita harus seperti itu fairnya kita di dalam bermadhab. Jangan hanya diambil enak-enaknya saja, ringan-ringannya saja, karena bisa saja gawat nanti urusannya kalau ringan-ringan saja yang kita ambil. Misalnya dalam bab nikah, ketika bicara rukun nikah, kalau Hanafi itu wali itu tidak rukun. Jadi cukup ada 2 orang saksi dengan sepasang mempelai, ada ijab qabul, selesai. Nah, sementara artinya bukan menjadi syarat atau bukan menjadi rukun. Wali itu ya penting, setengah penting lah. Sementara kalau Maliki itu saksinya nggak terlalu penting, yang penting ada walinya. Jadi ada wali dengan mempelai laki-laki, ada ijab qabul, selesai. Walaupun perlu juga didalami lebih jauh argumentasi masing-masing. Yang paket komplit ini kan kita Syafi'i, yang dipakai Indonesia ini Syafi'i, yang mesti ada 2 mempelai, laki-laki calon pengantin, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab qabul. Bayangkan kalau kita ngambil comot-comotan itu risikonya jadi kacau itu hukum itu. Dalam urusan saksi dalam urusan wali ikut Hanafi berarti nggak perlu ada wali. Dalam urusan saksi nggak perlu ada, dalam urusan saksi ikut Maliki yang nggak perlu saksi. Tinggal berdua aja nanti itu ijab kabul itu. Bahkan mungkin ijab kabulnya kayak apa itu, karena nggak ada walinya, nggak ada saksinya.
fatal akibatnya kalau kita bertalfik tanpa mengikuti metodologi, ketentuan, kode etik orang yang bertalfik. Jadi kita di sini ini umumnya bermadzhab Syafi'i, walaupun juga tidak 100% seperti itu. Tapi secara umum kita katakan kita bermadzhab Syafi'i. Ini juga berlaku di belahan Nusantara, termasuk beberapa negara yang sekarang kita sebut sebagai anggota negara ASEAN. Malaysia juga Syafi'i, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja yang ada komunitas muslimnya, sampai Thailand. Saya 2000 berapa itu sempat ke Vietnam, ketemu dengan guide, dia orang dari Kamboja, di mana mereka ini seorang muslim. Jadi artinya ya memang inilah fakta sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini seperti itu. Ya, kita tinggal merawat saja. Entoh bermadzhab Syafi'i itu nggak salah, termasuk salah satu dari mujtahid mutlak yang diikuti. Ada yang mencoba mengkalkulasi itu di seluruh dunia itu lebih dari 1/3 umat muslim bermadzhab Syafi'i, lebih dari 1/3. 2/3 lainnya itu dibagi sama Syiah, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Hanafi. Jadi sebenarnya mayoritas, terutama yang memberikan sumbangsih suara terbanyak umat Islam yang bermadhab Syafi'i itu ya Indonesia dan ASEAN. Ini aja udah beberapa ratus juta penduduknya. Jadi karena itu jangan merasa terasing. Dan menurut kita yang dijelaskan pada kajian terdahulu itu, bahwa salah satu alasan kenapa kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu firqah yang benar, ya karena firqah yang benar itu adalah mayoritas, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam beberapa versi hadis, di mana salah satu kalimat beliau menyebutnya al-jamaah, al-jamaah, sampai ada ungkapan yang menyatakan yadullahi alal jamaah, tangan Allah itu, ini jangan dimana letterlek, berada selalu bersama dengan jamaah. Jamaah itu yang dimaksud ya mereka-mereka yang senang menjaga kebersamaan, kalau bahasa kerennya kolektivitas, sehingga memiliki karakter yang tidak mudah mengkafirkan pihak lain. Jadi dengan kata lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah komunitas yang sangat ekstra hati-hati di dalam berhadapan dengan saudaranya sendiri. Sekalipun misalnya dilihat banyak perbedaan, selama perbedaan itu masih dalam furu, tidak dalam bidang usul yang super usul, di bidang akidah utamanya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sikap mereka ini tasamuh, toleran. Sama seperti kita ketika kita ke Mekah melaksanakan ibadah haji atau umroh, macam-macam kita temui tata cara sholatnya. Kita orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i yang Ahlus Sunnah ini nggak bakalan mengganggu paham-paham lain, selama mereka itu tidak melabrak hal yang sangat prinsip, yaitu tentang Tuhan Allah, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad, selama satu kiblatnya Ka'bah, maka mereka kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak akan berani menvonis dengan mudah, dengan enteng kelompok atau individu yang berbeda dengan kita itu dengan sebutan syirik. Untuk mengatakan bid'ah aja kita nggak berani, karena di kita ini sudah umum bid'ah itu tidak satu, tidak bid'ah dhalalah. Nanti kita bisa kaji sendiri dalam materi khusus mengenai masalah ini. Tidak hanya satu bid'ah, yaitu bid'ah dhalalah. Kita mengenal ada yang disebut dengan bid'ah al-hasanah. Itu disampaikan sendiri oleh Imam Syafi'i loh, yang ketika di zaman hidup beliau berhadapan dengan orang-orang yang disebut dengan kelompok ingkarus sunnah. Jadi kalau sekarang kita menemui ada firqah-firqah, paham-paham yang aneh-aneh itu nggak usah kaget. Sejak dulu sudah ada. Begitu Rasulullah wafat,
khalifah dipegang oleh Abu Bakar, sudah muncul dua kelompok nyempal, yaitu yang pertama murtadin, orang-orang yang murtad. Yang kedua kelompok orang yang menolak zakat. Itu dari kalangan kaum muslimin yo. Kalau boleh kita sebut juga mungkin bagi sebagian besar dari kalangan sahabat juga. Sahabat dalam arti umum, orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, mengimani dakwah yang beliau bawa, kemudian menyatakan diri masuk Islam walaupun hanya bertemu sebentar. Itu disebut dengan sahabat. Tetapi karena kita memang sudah terlanjur memahami sahabat itu orang-orang yang istimewa, maka kalau kita memahami dalam konteks ini, sebagian dari yang murtadin yang tidak mau membayar zakat itu bisa jadi merupakan bagian dari komunitas para sahabat. Sudah mulai muncul penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena hadis itu gak muncul-muncul setelah Rasulullah wafat, baru 200 tahun kemudian kurang lebih muncul yang secara spesifik, secara metodologis memahami tentang hadis, membuat kitab hadis Imam Bukhari CS itu. Maka dalam rentang waktu yang panjang ini semua pribadi boleh mengklaim ini hadis. Kalau kita belajar hadis palsu itu, yang paling banyak itu hadis palsu itu. Semua orang ngomong menyatakan ini adalah sabda Rasulullah. Sampai ada hadis pedagang terong mengatakan bahwa terong itu adalah obat dari segala penyakit. Kalau sudah menggunakan ini hadis Nabi, kan laku dagangan terongnya itu. Itu terjadi. Makanya para ulama seperti Imam Bukhari sebenarnya sudah dimulai dari sejak Imam Maliki. Beliau mengumpulkan hadis dalam kitab beliau Al-Muwatta. Kemudian masih situasi yang kacau balau seperti itu, di mana muncul kelompok yang sudah daripada kita ribut-ribut mengenai masalah hadis yang susah kita menentukan mana yang sahih, mana yang mutawatir, mana yang hasan, mana yang dhaif. Tinggalkan saja hadis, cukup dengan Al-Quran saja. Itu hampir saja menguasai umat Islam itu pandangan yang demikian. Namanya situasi ruwet seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i yang tampil membela mati-matian tentang hadis ini. Sampai ada perdebatan-perdebatan yang direkam dalam tulisan-tulisan beliau, termasuk yang populer itu Ar-Risalah itu. Beliau berhasil menekuk melalui diskusi yang panjang kelompok-kelompok ingkarus sunnah. Sehingga ulama-ulama pada zaman beliau menyebut beliau sebagai Nasirus Sunnah, sang pembela as-sunnah. Jadi kaliber kualifikasi dari Imam Syafi'i ini bukan orang biasa. Beliau justru yang pasang badan garda terdepan membela as-sunnah. Belakangan orang enak-enak saja menyebut pengikut Syafi'i ini tukang bid'ah. Banyak melakukan kesesatan-kesesatan. Sampai kadang-kadang diadu argumentasinya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan pahala nggak sampai kepada orang yang meninggal. Yang sengaja nyari yang begitu-gituan, yang sensasi-sensasi begitu, membangunkan macan tidur. Kalau motivasinya untuk diskusi, bagus. Tapi kalau motivasinya ingin merusak tatanan masyarakat yang sudah damai, yang sudah tentram, kenapa harus diganggu dengan hadirnya paham-paham yang demikian? Kalau mau serius, diskusi, mujadalah, forum mudzakarah, nah kadang-kadang diajak begini malah nggak mau. Bisanya hanya mengganggu ketentraman. Ya, kita juga tahu memang itu bukan persoalan prinsip. Itu persoalan khilafiyah. Persoalan khilafiyah nggak usah diributkan terlalu berkepanjangan, mengulas energi kita untuk hal-hal yang seperti ini. Silakan kalau Anda menganggap demikian, silakan. Kami menganggap ini pahalanya sampai jangan diganggu, kami pun juga nggak mengganggu Anda, kan selesai. Itu contoh sederhana. Apalagi yang baru-baru mengenal Islam, saking semangatnya semua dihantam pakai hadis kunci Inggris itu. Satu hadis untuk menghantam semua. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu bid'ah.
diartikan semau gue bid'ah. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan bid'ah itu ada dua. Yang yuwafiqus sunnah itu bid'ah hasanah, yang mukhalifus sunnah itu bid'ah dhalalah, atau beliau menyebutnya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Jadi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memang sudah secara umum pandangannya demikian. Bid'ah itu dibagi, kalau nggak dibagi habis kita ini semua bid'ah. Sampai ada ustaz di YouTube itu mengatakan, kalau Anda maknakan bid'ah itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bid'ah yang pertama itu seluruh badan dari ujung rambut ujung kaki Anda bid'ah, karena nggak persis seperti rambutnya Nabi, mukanya Nabi, hidungnya Nabi, tangannya Nabi, kakinya Nabi. Berarti Andalah bid'ah yang sejati. Kalau dimanai bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Hidungnya Nabi kan mancung, yang pesek itu berarti kan bid'ah, karena hidungnya nggak sama, tidak dicontohkan dengan hidungnya Nabi. Nanti kalau kita serang seperti itu, kita jelaskan seperti itu, ini dalam urusan ibadah. Tarik lagi ibadah. Ibadah sendiri juga ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi ini sengaja ingin saya sampaikan contoh-contoh yang terjadi di lapangan sekilas. Bukan dalam rangka untuk mencari musuh, tapi untuk menjelaskan kalau Anda sekalipun berbeda pandangan dengan kami, tidak usah ganggu-ganggu pandangan kami yang sudah kami pegang sekian lama. Yang hampir semua itu ada hujahnya. Tinggal masalahnya dia mau nerima nggak hujah kita, di situ aja masalahnya. Semua ada dalilnya. Apa yang nggak ada dalilnya? Kunut subuh ada dalilnya, usolli ada dalilnya. Jangan dipaksakan menurut perspektif Anda saya. Kami juga punya perspektif di internal Syafi'i. Sampai kita diadu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan ada talaffudzun niyah, nggak ada. Dikira yang bermadzhab Syafi'i itu hanya tok notok ikut Imam Syafi'i saja, karena di dalam Imam Syafi'i ada imam-imam yang mengikuti beliau dalam hal metodologi, dalam qauli, yang punya kewenangan berijtihad di dalam madhab. Nanti kita akan bicara spesifik tentang mujtahid atau ijtihad itu. Ternyata bertingkat-tingkat, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fil madhab, ada mujtahid muntasib. Ini perlu diketahui. Dan sandaran kita bukan hanya itu, dan kita punya hujah. Saya sering debat ilmiah kalau dalam soal-soal seperti itu di WA grup itu. Mana contoh dari Nabi ada talaffuzun niyah, melafazkan niat sebelum sholat itu misalnya. Kita bisa mengambil contoh misalnya, kita mengkiaskan dengan ibadah mahdhah yang bernama haji atau umroh, di mana Nabi nyontohkan dengan ungkapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk mengerjakan ibadah haji, atau saya penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah. Pelafalan ini kita yakini menjadi niat orang yang mau berhaji maupun yang berumrah ketika berada di miqat makani, apakah di Madinah, di Bir Ali, Masjid Bir Ali Zulhulaifah, atau di Jeddah, atau di atas pesawat Qarnul Manazil atau Yalamlam kalau yang lewat laut. Dulu orang yang berhaji lewat laut itu niatnya dimulai dari miqat makani yang bernama Yalamlam di tengah laut. Semua kita disuruh untuk mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma. Itu contoh talaffuz niat. Dalil yang kedua, ada cerita Rasulullah SAW ke dapur, nanyain sama Siti Aisyah, ada apa nih di dapur? Siti Aisyah mengatakan, waduh, zero hari ini Rasul, nggak ada apa-apa. Ya kalau begitu saya puasa aja deh. Beliau menyatakan, kalau begitu saya puasa. Mengatakan saya puasa itu kan niat, melafalkan niat. Nanti kita jelaskan begini, nanti mengatakan dalil khusus jangan dipakai untuk yang umum, karena mereka tidak mau mengkias dalam urusan ibadah. Anda tidak mau mengkias dalam urusan ibadah, silakan. Tapi kami menganggap kaidah-kaidah umum dalam syariah itu sudah cukup untuk menaungi berbagai macam ibadah yang kita lakukan yang sifatnya khusus. Jadi kalau Nabi pernah memimpin doa bersama
ketika sholat istisqa sampai tangannya diangkat tinggi-tinggi, digambarkan dalam hadis ketikanya kelihatan mengangkat tangan. Kalau dalam istisqa orang boleh Nabi mencontohkan mengangkat tangan, berarti dimaknai itu kaidah umum di dalam berdoa dianjurkan mengangkat tangan walaupun tidak dimaknai dalam arti wajib. Dan sahabat yang lain mengaminkan. Itu berarti zikir atau doa berjamaah. Jadi karena itu saya ingin menyampaikan, beruntunglah kita sudah mendapati diri kita karena orang tua kita kukuh, kokoh, kuat, teguh mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah di kampung kita ini. Sampai sekarang kita tinggal merawat. Tapi mohon maaf, saya sudah khawatir. Perawatan kita yang sekarang dengan dulu itu beda. Kalau dulu orang tua kita disuruh berangkat ngaji itu kakak Tuan Dul, ngaji perukunan ke nenek kita Hajah Aminah yang perempuan di sana, apalagi yang mualaf. Dulu masih bisa diingatkan itu. Sekarang anak orang tua kita seperti orang tua nyuruh ke ngaji sifat 20. Ini santri-santri yang berbasis pesantren Aswaja ini seharusnya mau, walaupun tidak bisa bahasa Arabnya, paling tidak ya Melayu pegon lah. Karena di kita ini di kampung di beberapa kampung di Bali ini memang sejarahnya demikian. Saya sendiri sedang melakukan penelitian tentang betapa kitab Hidayatus Salikin itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Itu kitab sejatinya adalah pengembangan sedikit saja dari kitab Bidayatul Hidayah yang berbahasa Arab karangan Imam Al-Ghazali. Jadi karena itu kajian-kajian yang berbahasa Melayu di berbagai bidang itu kita punya stoknya. Cuman sekarang ini orang gengsi aja belajar kitab-kitab itu. Gengsi karena sudah terlanjur senang dengan kitab putih, buku-buku Latin, nggak mau melirik yang begitu-gitu. Yang kedua gengsi, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya sudah nggak usah ngaji kitab Melayu. Padahal kekayaan khazanah kita orang Indonesia ini, ulama-ulama Indonesia ini, ulama-ulama Nusantara ini begitu banyak. Termasuk kita di sini biasa ngaji kitab Hidayatus Salikin dulu. Sekarang sudah nggak kedengeran lagi. Saya temui di daerah Loloan, di daerah Pengambengan, Cupel, di daerah Air Kuning, daerah Medewi, ya Sumbul. Dulu saya lihat ada anak-anak sore-sore petang itu waktu saya masih bolak-balik ke Jakarta naik bis ketika kuliah itu sering melirik ada ibu-ibu anak-anak bawa Quran, bawa kitabnya Sabil Hidayatus Salikin. Nanti kita akan bisa perdalam bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya kitab-kitab yang berbahasa Arab saja, tapi juga berbahasa Melayu. Karena ulama-ulama kita dulu, karena ingin merawat akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, di wilayah kerajaan di mana beliau berada, rata-rata mereka bekerja keras mentranslate kitab-kitab berbahasa Arab yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ke dalam bahasa Melayu. Di Aceh ada, di Palembang ada, di Banjarmasin ada. Saya mengenali karena memang saya mengkaji kitab-kitab tersebut. Kalau yang di Aceh itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang di bidang fikihnya ada Siratal Mustaqim kitabnya. Kalau di Sumatera itu ada yang kitabnya tebal 2 jilid. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Sabil Al-Muhtadin, itu kitab fikih. Di samping kalau kita dalami lebih dalam lebih jauh lagi, kitab-kitab tasawufnya juga bagus-bagus sebenarnya. Kalau kita mau pelajari. Jadi inilah yang barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila tidak ada waktu untuk tanya jawab, sudah waktunya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري